Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Sri Ada Putri kembali hadir menemani hari Anda tentunya dalam program acara Bincang Seputar Ketenagakerjaan. Nah, seperti pada episode kita yang lalu, kita telah membahas mengenai PHK karyawan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas mengenai PHK karyawan dengan alasan mendesak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai PHK dengan alasan mendesak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kita akan coba pada video kali ini. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya memberi banyak kemudahan bagi dunia usaha untuk menjalankan bisnisnya. Nah, misalnya di bidang ketenagakerjaan, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal dengan PHK. Nah, selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini mengatur PHK dalam keadaan mendesak. PHK dalam keadaan mendesak diatur pada pasal 52 ayat 2 yang berbunyi bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal dengan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang menjadi pertanyaan adalah pelanggaran bersifat mendesak yang seperti apa yang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sehingga perusahaan dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh. Pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah yang pertama, melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. Nah, yang kedua, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Yang keempat, perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, dan mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang ke-8, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Poin yang ke-9, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Poin yang ke-10, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Apa saja hak-hak pekerja jika di PHK dengan alasan pelanggaran mendesak yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pada pasal 52 ayat 2 adalah poin yang pertama, uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 4, dan yang poin yang kedua, uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan pemerintah atau perjanjian kerja bersama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kalau kita perhatikan tidak jauh berbeda dengan bunyi pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
Nah, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 12/PUUI/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, MK menyatakan pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan dapat juga disimpulkan bahwa terhadap hak pekerja yang di-PHK dengan alasan mendesak, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak memberikan uang pesangon. Nah pemirsa, jika pemirsa menyukai tayangan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya agar pemirsa di rumah tidak ketinggalan info-info menarik seputar bincang ketenagakerjaan. Saya Srede Putri selaku Sarini pamit undur diri dan sampai jumpa.